Pernah kebayang nggak, setiap kali kita ngerasain roda pesawat menyentuh landasan, apa sih sebenarnya yang ada di bawah aspal itu? Itu bukan sekedar jalan biasa loh, itu adalah sebuah sistem rekayasa yang super kompleks, berlapis-lapis, dan dirancang khusus buat menahan beban ratusan ton. Nah, hari ini kita bakal bongkar semua rahasianya, dan kita akan pakai studi kasus keren dari proyek perluasan Bandara H.A. Sandi Sampit, Indonesia. Oke, biar gampang kita bakal bedah prosesnya jadi 5 tahap utama. Kita mulai dari rencana besarnya dulu, terus kita turun ke bawah membaca kondisi tanahnya. Setelah itu kita lihat gimana cara mereka ngatasin masalah air, baru deh kita bahas cara membangun perkerasan yang kuat banget, sampai sentuhan akhir yang jadi pemandu buat pilot. Jadi gini, ceritanya berawal dari satu tujuan besar, menjadikan Sampit sebagai gerbang yang lebih besar dan lebih modern. Artinya, Bandara Haji Hasan harus di-upgrade biar bisa didarati pesawat yang lebih besar dan pastinya siap menampung lonjakan penumpang di masa depan. Dan tujuannya itu bukan cuma sekedar manjangin landasan pacu ya. Ini lebih ke merancang ulang seluruh ekosistem bandara, mulai dari bikin jalur taksi yang baru, memperluas area parkir pesawatnya, sampai upgrade sistem drainase. Semuanya demi menciptakan sistem yang lebih aman, lebih efisien, dan pastinya siap buat masa depan. Nah, gimana caranya biar semua standar ini pas? Insinyur itu pakai kode simpel namanya 4D. Angka 4 itu artinya panjang landasan pacu harus lebih dari 1.800 meter. Terus, huruf D itu artinya bandara harus bisa nampung pesawat dengan rentang sayap sampai 52 meter. Biar kebayang, ini tuh kelasnya pesawat Boeing 737 atau Airbus A320 yang sering kita naiki. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pondasinya. Bagian yang gak kelihatan, tapi paling krusial. Sebelum aspal pertama digelar, para insinyur itu harus jadi dokter dulu buat tanahnya. Mereka harus melakukan pemeriksaan kesehatan total buat memastikan tanah di lokasi proyek ini benar-benar sehat dan kuat. Ini nih, pertanyaan paling penting di proyek kayak gini. Gimana coba caranya kita bisa yakin 100% kalau tanah di bawahnya itu nggak bakal amblas pas didarati pesawat seberat 200 ton? Nah, jawabannya ada di dalam ilmu investigasi geoteknik yang mendalam. Untuk dapat hasil MRI tanah ini, ada serangkaian tes yang harus dijalanin. Ada uji sondir buat ngukur seberapa keras tanahnya, ada pengeboran mesin buat ngambil sampel dari dalam bumi, sampai gali lubang dangkal atau test pit buat lihat langsung lapisan atasnya. Semua sampel ini dibawa ke lab buat dianalisis lebih lanjut. Coba bayangin, ngebornya itu sampai kedalaman 30 meter. Ini dalam banget loh, dan ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat mastiin gak ada lapisan tanah lemah yang ngumpet di bawah sana yang bisa bikin masalah di kemudian hari. Dari semua tes tadi, ada satu angka sakti yang dicari, namanya nilai CBR atau California Bearing Ratio. Gampangnya, anggap aja ini kayak nilai rapor buat kekuatan si tanah. Makin tinggi nilainya, makin kuat tanahnya. Nah, nilai inilah yang nanti nentuin seberapa tebal lapisan perkerasan yang harus dibangun di atasnya. Oke, pondasi tanah udah beres, udah kuat. Tapi, ada tantangan lain yang datangnya dari atas, air. Mengelola air hujan ini jadi salah satu aspek paling vital dalam desain sebuah bandara. Kalau salah perhitungan, bisa fatal akibatnya. Di wilayah Sampit itu, rata-rata curah hujan setahunnya mencapai 1.934 mm loh. Itu hampir 2 meter air loh. Kalau nggak diatur dengan benar, landasan pacu bisa berubah jadi kolam renang raksasa. Wah, bahaya banget kan buat penerbangan? Nah, disinilah perbedaannya. Sistem drainasi yang lama, yang di sebelah kiri, itu udah nggak sanggup lagi nampung air sebanyak itu. Risikonya ya banjir dan erosi. Makanya solusinya adalah sistem baru yang jauh lebih canggih, yang di kanan itu. Ada saluran yang lebih gede, ada kolam penampung, dan pintu air biar aliran airnya terkendali. Kutipan ini keren banget, karena nunjukin prinsip dasar rekayasa yang cerdas. Jangan lawan alam, tapi kerja bareng. Dengan bikin saluran air yang ngikutin kemiringan alami tanah, sistemnya jadi jauh lebih efisien dan juga lebih ramah lingkungan. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling kelihatan mata. Perkerasannya. Ini bukan aspal biasa kayak di jalan raya ya. Permukaan ini harus didesain super kuat buat nahan hantaman dan tekanan dahsyat dari pesawat yang mendarat dan lepas landas. Kalau tadi tanah punya nilai CBR, nah perkerasan ini punya nilai PCN atau Pavement Classification Number. Ini tuh kayak peringkat kekuatan si landasannya.
Di sisi lain, setiap pesawat juga punya peringkat kerusakan yang disebut ACN. Aturannya simple, ACN pesawat nggak boleh lebih gede dari PCN landasan. Titik. Kekuatan landasan pacu ini tuh bukan dari satu lapis beton tebal, tapi dari sistem lapisan yang pinter banget. Paling bawah itu tanah dasar yang udah dipadatkan. Di atasnya ada pondasi bawah, terus pondasi atas yang tugasnya nyebarin beban. Baru deh, lapisan paling atas itu aspal yang kita lihat. Semuanya kerja bareng buat nyalurin beban pesawat biar permukaannya tetap aman dan awet. Oke, landasan pacu super kuat, udah jadi. Tapi, gimana caranya pilot bisa mendarat dengan aman, apalagi pas malam atau cuaca lagi jelek? Nah, disinilah peran penting dari alat bantu visual, alias lampu dan garis-garis pemandu. Semua ini mulai dari lampu di pinggir landasan, marka di aspalnya, sampai windsock yang nunjukin arah angin, itu sebenarnya bahasa universal buat para pilot. Mereka membaca semua petunjuk visual ini buat bisa melakukan pendaratan yang sempurna, mau siang ataupun malam. Dan yang terakhir, sebagai pelengkap keamanan, ada pagar perimeter. Ini nunjukin kalau keselamatan itu dipikirin dari A sampai Z, dari bawah tanah sampai ke pagar paling luar bandara. Jadi, setelah kita lihat semua kerumitan tadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Sebetulnya apa sih yang dibutuhin buat memperluas sebuah bandara? Jawabannya, ternyata ini adalah gabungan dari banyak banget ilmu. Perlu kemampuan buat membaca bumi, kelihayan buat menjinakkan elemen alam kayak air, dan presisi rekayasa buat membangun fondasi yang kuat untuk menghubungkan kita semua ke langit. Di balik setiap pendaratan yang mulus, ada pencapaian rekayasa yang luar biasa. Jadi, lain kali Anda naik pesawat dan pas mau mendarat, coba deh lihat keluar jendela. Mungkin yang Anda lihat bukan lagi cuma aspal dan lampu, tapi sebuah puncak dari gunung es rekayasa yang tersembunyi. Kira-kira keajaiban tak terlihat apa ya yang bakal Anda pikirkan?